Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita ingin menganimasi wajah ya, baik itu nanti mata, mungkin alis, mungkin hidung, mulut dan sebagainya. Jadi saya menggunakan Pose Library ya teman-teman, dan dipastikan teman-teman sudah mencoba memasang rigging ya. Jadi saya sudah ada, tapi kalau teman-teman belum ada, nanti boleh saya share filenya ya. Saya tempatkan di description, dan pastikan juga teman-teman kalau masih bingung cara masang riggingnya, teman boleh klik di sini ya, di cari video yang sebelum ini sudah saya buat bagaimana cara masang rigging di bagian wajah. Ini request, ini kelanjutannya ya teman-teman ya, bagaimana ketika kita ingin membuat wajah untuk menggerakkannya ya. Oke teman-teman, di awal dipastikan sudah ada riggingnya, jadi ini udah ada. Kalau saya gerakin di bagian wajahnya itu sudah ada ya teman, kira-kira nanti bisa digerakkan di bagian pose to pose, mungkin matanya dan sebagainya, atau hidungnya atau pipinya, itu dia teman, boleh kalian atur sesuai kebutuhan kalian ya. Oke, ini saya coba kembali lagi, saya tekan G, Alt G ya, kembali normal semua, dan saya konsentrasi di kamera ini sudah saya pasang semua teman, jadi tepat ya kurang lebih di depan mukanya ya. Oke, karena konsentrasinya di wajah tidak keseluruhan, tapi nanti saya mencoba menggabung ya, menggerakkan untuk animasi badannya kalau bisa ya, tapi tidak saat ini lebih konsentrasi di bagian wajahnya. Lalu tahap pertama bagaimana, dipastikan ini mungkin saya buat ukuran tidak landscape ya, tapi lebih ke 600 atau 800, 600 saja, jadi kayak seperti ini tampilannya. Oke. Terus kemudian teman-teman dipastikan di bagian bawah ini kondisinya di bagian objek mode dulu kali ya. Terus kemudian teman-teman buka di sini, kalau standarnya standar itu harus menggunakan timeline biasa, tapi ini saya buat dua split ya, dibuat dua split. Saya menggunakan horizontal jadi ada dua. Oke. Yang di atas ini nanti buat action untuk menganimasikannya, kita menggunakan namanya Dope Sheet ya. Dope Sheet boleh, ini bebas mau ditempatkan di mana silakan, yang penting pilih Dope Sheet, terus kemudian nanti pilihnya Action Editor ya. Kemudian teman-teman di sini juga diganti bahwa ini kita buat sebagai aset browsernya. Nah, di aset browser ini biasanya teman bisa menyimpan pergerakan yang kita sudah siap. Biasanya kan saya menggunakan, kalau pernah saya buat itu tidak menggunakan tulang ya, tapi menggunakan Shape K. Jadi teman tinggal rekam di sini, tapi tidak menggunakan tulang. Tapi itu agak repot karena per titik per praktek ya. Sedangkan kalau rigging ini kan sudah ada rangkanya, jadi tinggal kita gerakin aja, simpel. Tapi pastikan teman sudah mengikuti video yang saya buat ini ya, yang step by step rigging wajah meta rig. Oke ya. Terus kemudian langkah berikutnya teman-teman dicoba untuk memastikan di bagian all ini pilihnya adalah current file ya, current file, karena ingin menciptakan satu lembaran baru ya. Dan kalau saya geser ke tengah, atau nih agak geser dulu, konsentrasi di bagian wajah, ini saya coba di zoom ya, seperti ini. Nah, nanti teman-teman kalau saya tekan N di sebelah sini, ini belum terlihat apa-apa di sini, dikarenakan kondisi saat ini kita ingin bermain pose to pose. Itu persyaratannya teman-teman harus aktifkan di bagian riggingnya atau pose generate yang sudah jadi, terus kemudian baru ke pilihnya pose. Nanti ketika saya pilih pose mode, dan di sini baru kelihatan. Salah kalau kondisinya sedang object mode tidak ada, itu dia teman-teman ya. Jadi fungsinya adalah untuk menciptakan pose baru, nanti pose baru akan ditempel di sini itemnya. Oke, jadi mungkin yang pertama mungkin saya buat defaultnya dulu teman-teman ya. Kalau kita perhatikan saat ini kondisinya sedang bukan di solid biasa atau di yang material tekstur ini, tidak, tapi saya ke materialnya gitu ya. Jadi nanti ada perbedaan antara render image yang di sini sama render viewport render beda nih ya. Kalau ini untuk final render berdasarkan lighting yang ada, sedangkan yang ini ya, sedangkan kalau yang viewport render itu adalah apa yang dilihat oleh si viewport saat ini ya, di render sama dia, tapi tidak terpengaruh oleh lighting ya. Oke, sedangkan kalau ini terpengaruh oleh lighting, biasanya begitu ya teman-teman ya, itu membedakannya. Oke, langkah pertama pastikan teman-teman diklik di bagian wajahnya, terus kemudian teman-teman boleh
konsentrasi, masukkan ke pose mode ya, di pose mode ini, dan kita mencoba misalkan default ini di bagian wajah ini teman-teman boleh disimpan langsung di sini, dimasukkan sebagai ke library ya. Boleh dengan cara diklik luar atau di blok begini bagian kepalanya, batasnya sampai di situ ya, kurang lebih ya batasannya. Kalau mau sampai bawah juga boleh, tapi karena ini konsentrasi di wajah ya, di wajah aja dulu ya. Setelah itu baru saya coba untuk create pose. Ketika saya klik create pose dan otomatis sudah masuk. Nah, tampilan masuk ini tergantung dari kamera yang kita buat. Ini saya undo lagi ya, saya undo lagi. Jadi kalau teman-teman merasa oh kameranya kurang ngezoom gitu, kurang dekat di wajahnya, ya sudah tinggal tekan N di sini, klik kamera dan boleh di zoom dan lebih dekat lagi. Jadi biar ketahuan nanti ekspresi yang mana yang digunakan, kurang lebih gitu ya. Oke, kita kan kayak gini contohnya. Oke, saya matikan, saya tampilin. Jadi ketika saya ukuran ini akan ditampilkan di sini ukuran besarnya biasanya gitu ya. Setelah itu baru saya klik create pose. Nah, dia lebih dekat ya. Terus kemudian teman boleh dikasih nama di sini misalkan normal ya, normalnya gitu ya, atau defaultnya normal. Enter. Nanti otomatis apa yang kita rubah nanti dia akan ngikutin namanya normal. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya wajahnya ini kan nggak berwarna, kan kita nggak tahu nih gitu kan, terlalu kecil gitu ya. Kalau misalkan mau lihat wajahnya bagaimana, teman klik aja di bagian ini, dimatikan dulu. Saran saya untuk menghilangkan riggingnya dan apa yang kita seleksi, lalu klik luar. Kemudian teman boleh dicoba bukan ke render image ya. Kalau render image ini pasti akan gelap. Ketika saya render image dia akan pastikan gelap seperti ini. Saya tidak mau, tapi saya pakainya ini, viewport render. Jadi yang kita pakai ini, jangan yang ini, tapi yang ini. Oke, viewport render image. Ketika di viewport render image ukurannya sesuai dengan apa yang kita tulis di sini, gitu ya. Setelah itu baru kita simpan. Jadi kita tuh harus menyiapkan satu folder buat kita simpan di mana, gitu ya. Oke, saya simpan dulu ya. Misalkan misalkan apa namanya foldernya, kita simpan aja di sini, di klik kanan aja, lalu saya klik new folder ya. Oke, misalkan taruhlah pose wajah. Nah, pose aset wajah. Nah, gitu ya. Oke, terus saya klik 2 kali, lalu di sini kasih nama saat ini kondisi apa. Kalau perlu disamakan dengan bawahnya. Jadi pilihnya normal ya, normal gitu ya. Oke, langsung di save aja. Nah, ketika di save sudah tersimpan. Dan bagaimana supaya diterapkan di sini? Kita cukup tekan N di sini, nanti bisa digeser ke bawah. Di sini ada kayak folder. Jadi apa yang kita simpan itu langsung kita panggil. Ya, kita panggil. Oke, ambil aja load custom preview dan otomatis tampil. Ini normal ya, itu baru satu gitu ya. Dan lakukan dengan cara yang sama. Oke, saya kepengen sekarang membuat pergerakan yang berbeda gitu ya, teman. Simple aja. Saya hidupkan di sini. Ini biarkan saja yang sudah kita aktifkan. Dan saat ini teman boleh mencoba untuk mengaktifkan bagian tulang yang tadi, ya kan, yang tadi tuh kita menggunakan pose to pose. Dan teman bisa merubah ya, oke, sesuai kebutuhan. Misalkan saya ingin mungkin mulutnya agak terbuka ya, atau jangan mulutnya rahamnya saya tekan R ya. Oke, ini mungkin saat ini kondisinya normal. Ini karena normal, saya klik close dulu. Saran saya di close dulu ini di close dulu ya. Nah, dibuang. Jadi memang kita ingin menciptakan pergerakan beda ya, mungkin pose yang berbeda. Jadi harus di close dulu, baru saya klik di sini, lalu saya tekan R, mungkin agak miring kayak gini. Nah, itu dia. Oke, terus kemudian mungkin itu aja dulu ya. Misalkan contoh kayak gini, agak miring mungkin, dan di sini coba sedikit dinaikkan kata misalkan kayak gitu. Nah, oh ya teman-teman, kalau misalkan mau geser pipi atau tulang-tulangnya rigging ada di sini, ini boleh diaktifkan boleh nggak ya. Kalau diaktifkan berarti duranya akan mengikuti, tapi kalau dimatikan berarti satu sisi yang akan bergerak. Nah, kayaknya kayak sinis gitu ya. Nah, ceritanya gitu tuh. Sinis gitu ya ceritanya. Nah, Oke, setelah sini baru nanti teman-teman boleh diseleksi bagian kepalanya, boleh gitu ya, kepalanya. Tapi saran saya yang kita rubah tadi yang mana aja itu dipilih aja, jangan semuanya.
nanti kalau semuanya dianggap normal lagi, yang lain normal gitu ya. Jadi saya akan butuh di bagian pipinya ya, pipinya aja sama ini 2 aja gitu ya, karena yang saya gerakin itu berarti saya seleksi ini, baru saya coba klik pose gitu ya, simpelnya gitu, klik aja dan dia sudah miring. Dan setelah sampai di sini teman-teman seperti tadi lagi, boleh dimatikan dulu, terus kemudian teman boleh ke view, render image view, dan saat ini sudah kelihatan miring seperti ini. Dan jangan lupa simpan kembali, kasih nama misalkan dagu miring ke kiri ya, dagu miring ke kiri. Oke ya, kiri dari saya atau kanan ya, mana aja ya, kanan ya. Oke, kanan dari pandangan saya maksudnya gitu ya. Lalu save aja, dan teman-teman boleh di close dan kembali ke klik di bagian ke bawah, dan di sini boleh dipilih foldernya, dan jangan asal klik folder, tapi cek dulu gambar udah pas belum, baru klik di sini dan klik yang dagu miring ke kanan, dan sudah jadi ya. Dan setelah itu baru teman lakukan dengan cara lain lagi, dengan cara baru ya, dengan di close ya. Setelah di close baru teman boleh dihidupkan kembali seperti biasa, dan teman boleh klik di sini, terus kemudian teman-teman boleh tekan A dan dikembalikan ke normal dengan cara tadi kan saya rotasi dan move ya. Berarti untuk membersihkannya tekan Alt G dan Alt R, atau cara lainnya teman-teman juga boleh melakukan begini, klik kanan, clear user use transform. Nah, itu kembali normal kembali. Itu juga boleh ya, teman. Itu jadi banyak cara. Ini cara pertama. Terus kita buat pergerakan baru lagi ya. Tapi tadi saya lupa kasih nama. Kalau mau dikasih nama tinggal diklik aja di sini, nanti ya tinggal dirubah gitu ya, nanti silakan. Oke, jadi fungsinya begini teman. Kalau kita sudah merubah, teman tinggal misalkan mau milih yang normal, klik normal aja, dia akan kembali normal. Kalau saya klik ingin memilih yang ini ya, tinggal diklik kanan gitu ya, dia akan mencong. Oke ya, dan saat ini saya kembalikan normal lagi. Oke, seperti biasa saya tekan Alt atau A, clear transform. Oke, dan saat ini saya buat perubahan mungkin di bagian mata ya. Matanya mungkin saya turunkan ke bawah teman-teman ya. Jadi ada 2 mata yang saya turunkan, ini dia. Oke, saya aktifkan begini juga boleh, dua-duanya juga boleh, silahkan klik di sini atau di sini juga boleh ya. Oke, silahkan diturun ke bawah. Nah, itu agak sedikit ini matanya ngantuk nih, matanya ngantuk ya. Saya klik di sini, dan tuh boleh naikin ke atas kayak gitu boleh. Nah, kayak gitu ya. Itu bebas teman-teman ya. Kalian bebas mau seleksi bagian mana ya. Misalkan mau yang kuning nggak boleh, nggak masalah. Oke, gitu ya. Misalkan yang kuning ini juga bisa, sama aja ya. Ya, oke. Kalau misalkan klik yang ini, yang merah itu nanti dia ngikuti yang kanan ngikutin. Tapi kalau yang kuning resikonya ya satu area kuning doang gitu ya. Oke, silahkan lakukan dengan cara sama. Misalkan mau bebarengan dari sini mau kemari, jadi perhatikan baik-baik, turun ke bawah kira-kira gitu, atau sedikit begini, terus ini turun ke bawah juga boleh, juga naikin boleh juga boleh, kayak gitu juga boleh. Itu bebas ya teman-teman, sesuai kebutuhan. Nah, nanti yang kiri juga boleh, kalau mau dibuat sama juga boleh, silahkan. Kalau mau sama ya teman-teman, saran saya ini kalau mau dikembalikan normal tinggal di blok aja, tekan Alt G ya. Oke, kalau mau sama tinggal diklik di sini, lalu klik di sini, turun ke bawah aja, nanti sama. Nah, ini juga sama gitu ya. Itu boleh, silahkan ya, jangan terlalu inilah ya. Tapi kalau teman-teman kepengen mau diseleksi bersama boleh, nggak boleh, misalkan diklik di sini, di sini klik di sini, menggunakan skala misalkan gitu ya. Nah, itu juga bisa, itu nggak masalah ya. Saran saya sih bisa digunakan antara move, rotasi, skala, itu bisa semua dulu dilakukan, itu bebas ya. Oke, misalkan saya butuh matanya kayak gini, kayak mata ngantuk gitu ya, terus kemudian ini agak sedikit mungkin agak ke bawah, nah, kayak gitu, aduh gitu ya, gitu ya, lagi keselnya kita ya. Oke, kita kayak gitu. Terus kemudian dari sini nanti teman-teman tinggal dicoba untuk boleh diseleksi secara keseluruhan, silakan ya. Tapi saran saya diseleksi bagian-bagian tertentu aja yang dibutuhkan. Misalkan di bagian mata yang di sini ya diseleksi aja sebagian, dan hati-hati yang terpengaruh untuk digerakin yang mana aja itu diseleksi ya. Misalkan dari sini contoh. Oke, ini juga sama diseleksi.
dan bagian di sini, sama di sini, sama di sini. Sorry, ini nggak dapat. Ini ya, jadi saya ambil area tertentu. Kalau diseleksi semua boleh nggak? Ya boleh aja, seleksi semua nggak apa-apa. Tapi nanti takutnya kalau kita dari ingin mengeblend agak membingungkan ya. Saran saya jangan. Seperlunya yang kita ambil aja teman-teman. Jadi kira-kira bagian mana yang mau diseleksi ya. Oke, setelah dapat semua nih, kalau misalkan nggak perlu nih, alisnya nggak perlu, is oke, nggak apa-apa ya. Kalau misalkan mau dihilangkan juga boleh, itu bebas. Oke, misalkan ini saya ambil di bagian mata, lalu teman tinggal klik aja di create pose seperti biasa, klik aja dan dia sudah masuk dan diberi nama. Mungkin mata ngantuk gitu ya, ngantuk, enter, dan dia sudah tertata di sini namanya. Dan sekali lagi teman-teman boleh diklik keluar ya, diklik keluar. Oke, terus kemudian dimatikan di sininya. Lalu kita ke render, ke view, maaf view. Pilihnya viewport render image dan seterusnya disimpan ya dengan nama yang mata ngantuk gitu ya. Kalau mau disamakan digeser ke atas saja, nanti kita cari namanya. Misalkan ini saya geser ke atas deh, saya geser ke atas dikit, mata ngantuk ya, sudah simpan, save as, atau mata ngantuk aja, mata ngantuk ceritanya gitu ya, lalu save lagi dan seterusnya. Oke, kalau sudah tinggal dilakukan proses yang namanya untuk ngecek mata ngantuknya kayak gini nih, mata yang merem gitu ya. Lalu saya coba untuk panggil mata ngantuk dan sudah masuk. Oke, kalau udah di close kembali dan kita buat mungkin animasi yang cukup 4 aja ya. Saya buat satu lagi, saya hidupkan lagi di sini, terus kemudian saya tekan A, lalu saya klik kanan, clear user transform ya, dan kembali normal lagi. Oke, saat ini saya mencoba untuk menggeser mungkin mulutnya ya, agak ke atas sedikit ya, saya geser ke atas gini, jadi konsentrasi di mulut aja. Oke, ini agak ke atas sedikit. Oke, ini juga agak ke bawah. Oke, ini saya geser ke bawah, ini untuk dagu ya, kulit dagu. Oke, ini saya geser ke bawah. Oke, kayak gini. Ini agak tarik ke dalam. Oke, ini agak naik sedikit ya, ini agak turun bawah. Ini ya, ini agak maju sedikit, dan ini juga sama, agak maju dikit. Oke. Kemajuan kali ya, tapi ini boleh maju dikit. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman kalau kita perhatikan ada kayak hijau, itu buat gigi ya. Gigi bisa dikatasin seperti ini. Oke, bisa dimajuin sedikit. Oke, ini juga sama, bagian bawah juga ada hijau. Ini dia, boleh digeser. Tapi kalau misalkan memang mau dinaikin ke atas itu bebas. Oke, jadi dicek kembali untuk konsentrasi bagian bawah. Ya, begitu kira-kira ya. Nah, sampai di sini teman-teman tinggal dicoba untuk hati-hati cara ngeceknya. Oke. Kayak gitu ya, mangap gitu ya. Nah, kayak gitu misalkan contohnya. Contoh misalkan A-nya terlalu A-nya kurang tinggi nah gitu ya. Oke, saya geser agak. Oke, kira-kira gitu ya. Gitu ya. Lagi nah, hidungnya boleh naikin sedikit, nah gitu ya. Oke, jadi setelah sampai di sini teman-teman boleh mencoba untuk mungkin bisa konsentrasi di depan dan boleh diblok di bagian yang area depan ini. Nah, itu dia. Jadi sampai ke bagian belakang, jadi mulut-mulutnya kena juga, dan segera teman-teman mungkin mau dijadikan create pose ya, klik aja create pose dan sudah masuk. Dan saat ini baru saya matikan lagi, dan segera teman-teman tinggal dicoba untuk
dicoba untuk di render ya, ke render view viewport maksudnya ya. Oke, dan di sini boleh dikasih nama, mungkin namanya mulut terbuka atau A gitu juga boleh. Oke, setelah itu di enter, dan teman-teman tinggal kita lihat hasil render yang tadi yang ini ya kan, kita simpan mulut terbuka gitu ya, simpan aja mulut terbuka. Oke. Nah, oke, setelah sampai di situ teman-teman silakan kembali lagi seperti tadi, terus kemudian klik lagi di sini dan kita ambil mulut terbuka ya. Oke, saya sudah mempunyai kira-kira ada 4 ya, sebenarnya banyak banget, itu bisa menghabiskan waktu untuk melakukannya ya. Tapi ini ada step by step supaya teman-teman mungkin kepengen tahu bagaimana sih ketika kita ingin menggerakkan wajah ya, baik itu mata, hidung, mulut, gigi, lidahnya juga bisa ditarik. Sudah saya set. Nah, teman-teman bagaimana cara gerakinya? Jadi kalau teman-teman butuh ingin menggerakkan wajahnya, ekspresinya, kita bisa ke normal, di double klik gitu ya. Ini saya close dulu. Oke, kita bisa ke normal, terus kemudian bisa ke mulut terbuka, terus bisa ke mungkin miring, mincong gini ya. Jadi mulut terbuka sambil, kalau sambil mingkem gimana? Ini ke normal lagi. Nah gitu ya, ini dagunya doang yang diambil, dagunya doang. Nah, itu kalau misalkan mau sambil terbuka boleh dicampur, jadi bisa dicampur antara mulut terbuka dengan dagu, itu dia ya, itu bebas temen. Oke, ini juga sama, kalau mau dimencongin jadi gabung kayak gini, itu dia. Jadi ini menggabung semua gitu ya. Tapi kalau teman-teman seleksi ini, kenapa sih bisa digabung-gabung kayak gini? Dikarenakan saya menseleksi hanya bagian tertentu, bagian mata, bagian mulut. Tapi kalau teman-teman menseleksi satu kepala ya, nanti berubahnya ya normal dan hanya mulut doang. Nah, saya sengaja dibuat kayak gini, jadi nanti mulutnya bisa dimencong-mencongin gitu ya, intinya gitu ya. Jadi antara si mata ngantuk dan mulut terbuka tuh bisa ngeblend, bisa digabung kayak gini tuh, mencong-mencong tuh, kayak gini, bisa begini, miring ya, bisa begini. Itu bebas ekspresinya ya, silakan kebutuhan. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana untuk menganimasikannya, teman. Untuk menganimasikannya, teman, sama seperti biasa, kita bisa aktifkan di bagian tubuhnya yang A ini ya, teman. Jadi teman tinggal diatur apakah mau yang ini gitu ya, atau yang ini, nanti bisa kita atur, atau default seperti ini, atau ini, atau ini, atau ini, itu terserah. Kalau mau digabung berarti digabung kayak gini, bisa digabung gini, atau bisa begini. Nah itu bebas ya, kalau mau default seperti ini. Nah, untuk menganimasikannya, teman-teman, itu kita bisa mencoba ada yang menggunakan ini, menggunakan timeline. Jadi teman-teman bisa menggunakan namanya auto key. Jadi gitu ya, misalkan saya kemarin default normalnya adalah awalnya normalnya itu di 0 gitu ya, di 0 dulu. Terus kemudian saya coba tekan I. Jadi untuk titik awalnya, terus kemudian teman-teman misalkan digerakkan ke detik 10, teman ingin merubah ke bagian A gitu ya, dia otomatis akan rekam. Nah perubahannya kayak gini, A gitu ya, A ya. Terus kemudian digeser ke detik 10, mungkin kembali normal lagi. Terus kemudian sampai di sini mungkin agak sedikit ngantuk gitu ya, Oke. Jadi kita kalau mau bikin kayak lip sync ya, minimal banyak A I U E O biasanya gitu ya, tinggal kita atur sesuai kebutuhan. Oke, nanti dari sini baru kita bisa miringkan kayak gini gitu ya, terus kembali lagi gitu ya, bisa kembali lagi, bisa kemari ke normal, dan bisa ke sini, dan bisa kemari, tinggal double klik aja sesuai kebutuhan. Cara menganimasikannya seperti simple ya, sederhana ya. Jadi nanti kalau misalkan saya matikan, saya tidak seleksi wajahnya dan saya matikan ininya, ketika nanti di play dia bergerak seperti itu gitu ya. Nah itu dia, simple. Gerakannya seperti itu, teman-teman. Jadi nanti tinggal dicoba-coba untuk mengaktifkan tulangnya dan sebagainya. Ini tinggal kalau sudah selesai nanti
animasi yang kita buat itu saya tekan A ya. Nanti boleh teman-teman boleh diduplikat dan sebagainya sesuai kebutuhan. Oh, saya mau duplikat lebih banyak, misalkan saya tadi di sini saya shift D, saya tempel di sini, ini Oke, nah shift D, yang ini saya tempel di sini. Itu terserah kalian ya, sesuai kebutuhan, dan tempel di sini dan seterusnya sesuai kebutuhan, dan itu ya. Oke, jadi kalau di play nanti seperti apa, jadi kayak gini nah, gitu ya. Itu cara geraknya. Ini salah satu gerakan bebas umum ya, saya tidak menjelaskan bagaimana dengan lip syncnya, tapi cara kerjanya hampir sama kurang lebih. Jadi kita menyiapkan pose to pose seperti apa, simple dan sangat sederhana ya. Ini untuk basic seperti ini cara kerjanya ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi nanti tinggal saya matikan ininya dan kita lihat hasilnya. Ketika di play nanti akan seperti ini. Oke, nah kalau sampai di sini tiba-tiba teman-teman ingin menambahkan lagi yang lain, misalkan contohnya ya, saya kasih mungkin ingin menambahkan di bagian belakangnya atau depannya, tinggal kita atur aja. Oh, saya mau geser yang lainnya gitu ya. Ini ada beberapa item yang saya sembunyikan. Kalau misalkan teman-teman misalkan mau digerakin agak berbeda ya, misalkan contohnya ini tetap masih saya hidupkan. Ternyata di detik ini tuh saya mencoba untuk menambahkan sedikit rotasi kayak gini. Itu boleh nggak? Boleh aja, tanpa harus dimasukkan menggunakan library gitu ya. Tanpa menggunakan library itu boleh, bebas ya. Terus nanti bisa diatur apakah mau begini, gitu juga boleh, itu bebas. Atau gini juga boleh, taruh di sini juga boleh. Ini masih gerakan bebas ya teman-teman, gitu ya. Oke, nanti kalau di play kayak gimana ya, kayak gini. Oke, simple ya, sederhana ya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Sebentar, ini saya coba tekan N di bagian tools, item-itemnya cukup semua ya. Oke ya, betul. Oke. Oke teman-teman, jadi untuk sementara waktu itu saja yang saya bisa jelaskan untuk bagian khususnya untuk wajah ya, simple sederhana. Jadi nanti ada beberapa elemen yang harus kita gunakan ketika kita bermain menggunakan wajah. Mungkin saya menggunakan suara atau bagaimana gitu ya. Oke, saya berharap materi ini bermanfaat dan berguna. Teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan animasi dan desain bersama saya setiap minggunya dengan video yang berbeda. Sekian, terima kasih.